Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali ketika mendengar kata musibah, yang terlintas di benak adalah kehilangan harta, sakit pada tubuh, atau peristiwa yang terlihat oleh mata. Padahal, ada musibah yang jauh lebih sunyi, tidak terdengar oleh siapapun, tidak tampak oleh siapapun, namun paling berat dirasakan, itulah musibah batin. Musibah batin tidak selalu datang dalam bentuk air mata yang jatuh. Ia hadir sebagai kegelisahan yang sulit dijelaskan. Hati terasa sempit tanpa sebab yang jelas. Ibadah masih dilakukan, namun terasa hampa. Doa masih terucap, tetapi seperti tidak sampai kemana-mana. Zikir terasa berat, bukan karena malas, melainkan karena tidak ada rasa. Banyak orang mengira keadaan ini sebagai tanda dijauhkan oleh Allah. Sebagian merasa gagal dalam perjalanan spiritualnya. Sebagian lain justru memaksakan diri mencari rasa, mencari ketenangan, mencari pengalaman batin, hingga lupa satu hal yang paling penting, kejujuran hati. Dalam jalan tasawuf, kondisi seperti ini tidak selalu dipandang sebagai kemunduran. Justru disitulah letak ujian yang paling halus, ketika Allah tidak lagi menenangkan hati dengan rasa, tetapi menguji dengan kekosongan, bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk meluruskan. Jalaluddin Rumi pernah menggambarkan penyakit hati sebagai hijab, tirai halus yang menutup pandangan batin manusia dari cahaya ilahi. Penyakit hati tidak selalu berbentuk dosa besar. Ia sering hadir dalam rupa yang lebih halus, yaitu rasa bangga pada amal, merasa lebih sadar dari orang lain, merasa sudah berada di jalan yang benar, atau merasa aman dengan ibadah yang dilakukan. Ketika hijab ini mulai disentuh, ketika penyakit hati mulai dibersihkan, yang pertama kali dirasakan bukan cahaya melainkan guncangan. Rasa nyaman dicabut, rasa aman runtuh. Hati tidak lagi berani bersandar pada amal. Di titik inilah musibah batin sering muncul. Menariknya, keadaan ini justru pernah dialami oleh orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Salah satunya adalah Hasan al-Basri, seorang ulama besar generasi tabi'in yang dikenal dengan kezuhudan dan kedalaman ilmunya. Diriwayatkan, Hasan al-Basri sering menangis setelah beribadah. Bukan karena kurang amal, tetapi karena takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Ketika ditanya mengapa menangis, beliau tidak berkata tentang dosa besar atau kekurangan ibadah. Yang beliau takutkan adalah niat yang tercampur, amal yang rusak oleh rasa ingin dipuji, dan hati yang merasa aman. Bagi Hasan al-Basri, kegelisahan batin bukan tanda kelemahan iman, melainkan tanda hidupnya hati. Disinilah sebuah benang merah mulai terlihat. Rumi berbicara tentang penyakit hati sebagai hijab. Hasan al-Basri menunjukkan bagaimana orang saleh justru takut pada hijab itu. Dan dalam jalur tasawuf lain, seperti yang diajarkan Syekh Ahmad Ar-Rifai, keadaan batin yang terguncang ini disebut sebagai musibah batin, sebuah fase pembersihan, bukan hukuman. Musibah batin hadir bukan untuk menghancurkan iman, tetapi untuk menghancurkan kesombongan yang tersembunyi. Bukan untuk menjauhkan dari Allah, tetapi untuk mencabut sandaran palsu selain Allah. Ketika amal tidak lagi terasa membanggakan, ketika ibadah tidak lagi memberi rasa aman, disitulah keikhlasan mulai diuji dengan jujur. Maka tidak semua kegelisahan adalah tanda keburukan. Tidak semua kekeringan batin adalah tanda kegagalan. Bisa jadi, itu adalah cara Allah menyelamatkan hambanya dari penyakit hati yang tidak disadari. Dan di titik inilah pembahasan tentang musibah batin menjadi penting. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat hati semakin berat, tetapi untuk memahami bahwa perjalanan menuju Allah tidak selalu terasa terang. Ada fase gelap yang justru membersihkan, ada rasa hampa yang justru meluruskan. Hasan al-Basri dikenal sebagai seorang ulama besar, ahli ilmu dan ahli ibadah. Kehidupannya dipenuhi dengan salat, puasa, dan nasihat yang menggugah hati. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang paling menonjol dari dirinya, ketakutan batin yang mendalam kepada Allah. Beliau khawatir, amal yang banyak itu belum tentu diterima oleh Allah. Hasan al-Basri memahami bahwa amal tidak hanya berdiri pada gerakan lahir, amal hidup atau mati ditentukan oleh niat yang tersembunyi di dalam hati. Satu rasa ingin dipuji, satu rasa bangga, satu bisikan merasa lebih baik dari orang lain, bisa merusak amal yang tampak besar di mata manusia.
Inilah ketakutan orang saleh. Bukan takut miskin, bukan takut kehilangan dunia, bahkan bukan takut kurang ibadah. Yang ditakuti adalah amal yang kembali kosong, amal yang tidak sampai kepada Allah, karena hati tercemar penyakit yang tidak disadari. Dalam salah satu nasihatnya, Hasan Al-Basri menyampaikan makna yang sangat dalam. Jika manusia mengetahui aib batin yang tersembunyi, niscaya pujian tidak akan pernah diberikan. Karena manusia melihat yang lahir, sedangkan Allah melihat yang paling tersembunyi. Ketakutan ini bukan melemahkan iman. Justru ketakutan inilah tanda bahwa hati masih hidup. Hati yang mati tidak pernah gelisah. Hati yang tertutup tidak pernah takut. Hati yang dipenuhi ego merasa aman dengan amalnya. Tetapi hati yang jujur selalu merasa khawatir. Disinilah mulai tampak sebuah pelajaran penting. Ketika batin merasa tidak tenang, ketika amal tidak lagi terasa membanggakan, ketika ibadah terasa kecil dan tidak berarti, itu bukan selalu tanda jauh dari Allah. Bisa jadi, itu adalah tanda bahwa Allah sedang membuka kesadaran tentang betapa rapuhnya amal tanpa keikhlasan. Hasan Al-Basri tidak mencari ketenangan batin dengan memamerkan ibadah. Beliau tidak menghibur diri dengan membandingkan amalnya dengan orang lain. Yang dilakukan adalah muhasabah, mengoreksi niat, merendahkan hati, dan terus beramal tanpa merasa aman. Ketakutan orang saleh ini sangat berbeda dengan ketakutan orang awam. Orang awam takut karena sedikit amal. Orang saleh takut karena banyak amal, tetapi tidak yakin dengan ketulusannya. Disinilah musibah batin mulai terlihat bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai penjaga hati. Kegelisahan yang lahir dari kejujuran seperti ini adalah benteng dari kesombongan spiritual. Ia mencegah hati merasa sudah sampai. Ia menjaga agar ibadah tidak berubah menjadi alat kebanggaan. Ia mematahkan penyakit hati sebelum tumbuh semakin dalam. Hasan Al-Basri mengajarkan satu hal yang sangat penting, bahwa ketenangan bukan ukuran kedekatan dan kegelisahan bukan selalu tanda keburukan. Yang paling berbahaya justru ketika hati merasa aman, merasa suci, dan merasa tidak perlu lagi takut kepada Allah. Dari kisah ini, terlihat bahwa musibah batin bisa hadir dalam bentuk rasa takut, rasa kecil, dan rasa tidak percaya pada amal sendiri. Dan justru di sanalah kejujuran seorang hamba diuji. Jika kisah Hasan Al-Basri memperlihatkan ketakutan orang saleh terhadap amalnya sendiri, maka di titik inilah pembahasan bergerak lebih dalam. Ketakutan itu tidak lahir tanpa sebab. Ia berakar pada sesuatu yang lebih halus dan lebih dalam, yang oleh para sufi disebut sebagai penyakit hati. Penyakit hati tidak selalu berwujud dosa yang tampak. Ia sering bersembunyi di balik amal, di balik ilmu, bahkan di balik ibadah. Rasa ingin diakui, rasa merasa lebih baik, rasa aman dengan kebaikan diri, semuanya tumbuh tanpa disadari. Dan justru karena tersembunyi, penyakit ini paling berbahaya. Jalaluddin Rumi menyebut keadaan ini sebagai hijab, yaitu tirai halus yang menutup pandangan batin manusia dari cahaya Allah. Hijab ini tidak selalu gelap. Kadang ia terasa terang, kadang ia membuat seseorang merasa tenang, merasa benar, merasa sudah berada di jalan. Dalam salah satu syairnya, Rumi menyampaikan makna yang dalam. Selama engkau masih melihat dirimu, engkau belum melihat dia. Selama aku masih berdiri, cahaya belum sempurna masuk ke dalam hati. Makna syair ini bukan untuk merendahkan manusia, melainkan untuk membuka kesadaran bahwa penyakit hati seringkali bukan tentang keburukan, tetapi tentang keakuan yang belum runtuh. Ketika Allah berkehendak membersihkan hijab ini, yang pertama kali terjadi bukanlah ketenangan, justru sebaliknya, rasa nyaman dicabut, amal tidak lagi terasa membanggakan, ibadah terasa kering, hati tidak lagi berani bersandar pada apapun selain Allah. Disinilah penyakit hati mulai tersentuh, dan di saat yang sama musibah batin mulai terasa. Musibah batin bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia adalah lanjutan dari proses pembersihan. Penyakit hati adalah sebab yang tersembunyi. Musibah batin adalah rasa yang muncul ketika sebab itu mulai diangkat. Rumi menggambarkan proses ini dengan sangat lembut. Luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu. Luka yang dimaksud bukan selalu luka kehidupan lahir. Kadang luka itu adalah runtuhnya rasa aman, hancurnya kebanggaan,
dan lenyapnya rasa puas terhadap diri sendiri. Hati terasa sempit bukan karena Allah menjauh, tetapi karena ruang batin sedang dibersihkan dari sesuatu yang selama ini menyesakkan. Inilah perbedaan penting yang sering tidak disadari. Penyakit hati membuat seseorang merasa baik-baik saja. Musibah batin justru membuat seseorang merasa tidak aman. Penyakit hati menenangkan ego, musibah batin mengguncang ego. Penyakit hati membuat hati tidur, musibah batin membangunkannya. Hasan Al-Basri merasakan keguncangan ini dalam bentuk ketakutan pada amal. Rumi menjelaskannya dalam bahasa cinta dan hijab. Keduanya bertemu pada satu titik yang sama. Allah tidak selalu mendekatkan hambanya dengan rasa nikmat, tetapi dengan kejujuran batin. Ketika hati masih dipenuhi penyakit, Allah sering menutupi dengan rasa tenang agar manusia tetap beramal. Namun ketika waktunya tiba untuk meluruskan, Allah mencabut rasa itu. Bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk memurnikan. Disinilah musibah batin sering disalahpahami. Banyak yang mengira kegelisahan adalah tanda ditinggalkan, padahal bisa jadi itulah tanda bahwa penyakit hati sedang dibersihkan. Yang terasa menyakitkan bagi ego justru menyelamatkan jiwa. Setelah memahami bahwa penyakit hati adalah hijab dan bahwa keguncangan batin sering muncul ketika hijab itu mulai disentuh, maka pertanyaan berikutnya menjadi penting. Bagaimana para sufi memandang keadaan batin yang terguncang ini? Dalam jalur tasawuf Syekh Ahmad Ar-Rifai, musibah ini tidak dipahami sebagai hukuman, melainkan sebagai proses. Bukan tanda kemurkaan Allah, tetapi tanda bahwa hati sedang diarahkan kembali kepada adab yang benar. Syekh Ahmad Ar-Rifai dikenal sebagai sosok yang sangat menekankan kerendahan diri. Dalam jalannya, tidak ada tempat bagi rasa sudah sampai, tidak ada ruang bagi kebanggaan spiritual. Bahkan rasa merasa dekat pun dianggap berbahaya jika tidak disertai adab. Musibah batin dalam pandangan ini muncul ketika Allah mencabut sandaran-sandaran halus yang selama ini menopang ego. Amal yang dulu terasa kuat menjadi terasa rapuh. Ilmu yang dulu memberi rasa percaya diri menjadi sumber rasa takut. Ibadah yang dulu menenangkan menjadi sunyi. Semua itu bukan untuk melemahkan iman tetapi untuk meluruhkan keakuan yang tersisa. Tanda-tanda musibah batin seringkali tidak tampak dari luar. Secara lahir seseorang tetap beribadah, namun di dalam hati muncul rasa malu yang dalam kepada Allah. Rasa takut bukan karena dosa yang terlihat, tetapi karena menyadari betapa sedikitnya amal yang benar-benar murni. Dalam jalur Syekh Ahmad Rifai, keadaan seperti ini justru dijaga dengan adab. Tidak dianjurkan mencari rasa, tidak dianjurkan mengeluh, dan tidak dianjurkan memamerkan kegelisahan. Yang ditekankan adalah tetap beramal, tetap berzikir, dan memperbanyak khidmah kepada sesama. Musibah batin menjadi berbahaya bukan karena rasa sakitnya, tetapi jika disikapi dengan cara yang salah. Ketika kegelisahan membuat seseorang meninggalkan ibadah, berputus asa, atau merasa ditolak oleh Allah, disitulah musibah batin berubah menjadi fitnah. Namun jika kegelisahan itu disertai kerendahan hati, ia justru menjadi penjaga jiwa. Syekh Ahmad Ar-Rifai mengajarkan bahwa adab lebih tinggi daripada rasa. Rasa bisa datang dan pergi, tetapi adab menjaga arah. Ketika batin terguncang, adablah yang menahan langkah agar tidak keluar dari jalan. Tetap merendah, tetap melayani, dan tetap menyandarkan diri hanya kepada Allah. Dalam konteks ini, musibah batin bukanlah keadaan yang harus dihindari. Ia adalah fase yang harus dilalui dengan benar. Ia memisahkan antara pencari yang mengejar rasa dan pencari yang mengejar ridha Allah. Rumi pernah mengingatkan dengan makna yang sejalan, jangan lari dari luka, karena dari sanalah dia memanggilmu. Luka batin memanggil manusia kembali kepada kejujuran. Ia menanggalkan pakaian kepalsuan spiritual. Ia mematahkan rasa merasa lebih baik. Dan ia mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa keselamatan bukan terletak pada perasaan tenang, tetapi pada hati yang tunduk. Di titik ini, musibah batin menjadi jembatan. Jembatan dari amal yang dibanggakan menuju amal yang diserahkan. Dari ibadah yang memberi rasa menuju ibadah yang penuh adab. Dari keakuan menuju kepasrahan. Setelah memahami bahwa musibah batin bukan selalu tanda keburukan,
melainkan bagian dari proses pembersihan hati. Maka yang paling penting berikutnya adalah sikap. Bukan bagaimana menghilangkan rasa, tetapi bagaimana berdiri dengan benar di hadapan Allah. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah mencoba melawan musibah batin dengan mencari rasa tenang. Padahal, dalam jalan tasawuf, ketenangan bukan tujuan. Tujuan sejatinya adalah kejujuran dan adab. Rasa bisa datang dan pergi, tetapi adab menentukan arah perjalanan. Sikap pertama yang perlu dijaga adalah tetap beramal walau terasa kering. Ketika ibadah tidak lagi memberi rasa nikmat, jangan ditinggalkan. Justru disitulah keikhlasan diuji. Amal yang dilakukan tanpa sandaran rasa lebih jujur dibanding amal yang ditopang kenikmatan batin. Sikap kedua adalah tidak mencari pembenaran atas kegelisahan. Musibah batin bukan alasan untuk berhenti, bukan pula alasan untuk merasa lebih dalam atau lebih istimewa. Kegelisahan bukan prestasi spiritual, ia hanyalah keadaan yang harus dilalui dengan rendah hati. Sikap ketiga adalah meninggalkan rasa aman terhadap amal. Ketika hati tidak lagi percaya diri dengan ibadahnya, jangan buru-buru menghibur diri. Biarkan rasa kecil itu bekerja. Ia menjaga hati dari penyakit ujub dan ria yang sangat halus. Sikap keempat adalah memperbanyak khidmah. Melayani sesama, menolong tanpa ingin dikenal, melakukan kebaikan kecil yang tidak terlihat adalah cara paling ampuh melunakkan batin. Dalam jalur Syekh Ahmad Ar-Rifai, khidmah sering lebih diutamakan daripada pencarian rasa spiritual. Sikap kelima adalah menjaga lisan dan sikap batin. Jangan mengeluhkan keadaan batin kepada semua orang. Tidak semua kegelisahan perlu diceritakan. Cukup Allah yang mengetahui. Diam yang disertai adab seringkali lebih menyelamatkan daripada banyak bicara. Sikap keenam adalah tidak membandingkan diri dengan orang lain. Ketika melihat orang lain tampak tenang dan yakin, jangan merasa tertinggal. Setiap hati memiliki jalannya sendiri. Perbandingan hanya menumbuhkan penyakit hati baru di tengah proses penyembuhan. Rumi mengingatkan dengan makna yang sejalan. Bersabarlah dengan kebingunganmu. Jalan yang benar seringkali dimulai ketika arah lama runtuh. Musibah batin bukan sesuatu yang harus ditakuti. Yang perlu ditakuti adalah salah sikap terhadapnya. Ketika kegelisahan disikapi dengan adab, ia berubah menjadi penjaga hati. Ketika disikapi dengan ego, ia berubah menjadi sumber keputusasaan. Sikap yang benar bukan tentang merasa kuat, tetapi tentang tetap tunduk. Bukan tentang merasa dekat, tetapi tentang tidak berani merasa aman. Bukan tentang mencari cahaya, tetapi tentang membersihkan tempat cahaya turun. Musibah batin seringkali tidak datang untuk menghancurkan iman, tetapi untuk menyelamatkan hati. Ia hadir bukan sebagai tanda kebencian Allah, melainkan sebagai bentuk perhatian yang sangat halus. Ketika penyakit hati mulai disentuh, ketika hijab mulai diangkat, yang terasa pertama kali bukan cahaya tetapi keguncangan. Rumi mengingatkan bahwa penyakit hati adalah tirai yang menutup pandangan batin. Hasan Al-Basri menunjukkan bahwa orang-orang saleh justru paling takut pada tirai itu. Dan dalam jalan tasawuf Syekh Ahmad Ar-Rifai, keguncangan batin dipahami sebagai fase pembersihan yang menuntut adab, bukan kepanikan. Dari keseluruhan pembahasan ini, satu hal menjadi jelas. Ketenangan bukan ukuran kedekatan, dan kegelisahan bukan selalu tanda keburukan. Yang paling berbahaya justru hati yang merasa aman, merasa suci, dan merasa tidak perlu lagi takut kepada Allah. Musibah batin mengajarkan kejujuran. Ia meluruhkan rasa bangga terhadap amal. Ia mematahkan keakuan yang tersembunyi. Ia menjaga agar ibadah tidak berubah menjadi alat kesombongan. Dan ketika disikapi dengan benar, musibah batin justru menjadi rahmat yang tersembunyi. Jika hari ini hati terasa sempit, ibadah terasa kering dan amal terasa kecil, jangan tergesa-gesa berputus asa. Bisa jadi Allah sedang membersihkan sesuatu yang selama ini tidak disadari. Yang diminta bukan rasa, tetapi ketundukan, bukan kenyamanan, tetapi kejujuran. Dan jika pembahasan ini bermakna, mari sejenak menundukkan hati dan silahkan tulis di kolom komentar, "Ya Allah, selamatkan hatiku." Kalimat sederhana ini bukan untuk dilihat manusia, tetapi sebagai doa dan niat, agar hati tetap lembut, tetap jujur,
dan tetap bergantung kepada Allah dalam setiap keadaan. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat bahwa jalan menuju Allah tidak selalu terang dan nyaman, tetapi selalu penuh makna bagi hati yang mau tunduk dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.